gue Iva, mahasiswa BK semester 5. Di sini gue sebagai host, gue bakal ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol santai. Gue di sini nggak sendirian pastinya, gue sama 2 teman gue. Kalian boleh kenalin diri. Halo, dari gue dulu ya. Nama gue Minahmawati. Gue mahasiswa semester 5 bimbingan dan konseling. Tentunya gue temennya Iva dong. Hai, aku Ismi Liza. Aku juga mahasiswa BK semester 5 sama seperti Iva dan Mimi. Oke, jadi kita sama-sama kuliah di UI Condet. Kalau kalian tahu, UI Condet tuh Unindra guys sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak bercandaan anak Unindra aja, karena Kampus sejuta umat pastinya. real. Harganya juga sejuta, guys. Bener banget. Dan itu bener-bener kayak kalau kita pulang kuliah, berangkat kuliah tuh bener macet banget, secondet Tuh. Aduh, Condet dan sebanyak itu. pasar ini sih. Pasar Pasar Minggu, Rebo. Pasar Rebo tuh udah pasti jalur. Pokoknya kalau siang itu siap-siap aja, jalanan depan Unindra tuh macet banget. Bener banget. Jadi, di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang penting dan pastinya relate buat anak-anak kuliahan kayak kita. Emang iya? Boleh dong kalian sharing pengalaman kuliah kalian dari semester 1 ya sampai sekarang gitu. Dari gue dulu nih. Gue bener-bener excited banget buat sharing sama kalian tentang masa kuliah gue yang sebenarnya tuh gini-gini aja gitu, kayak dari semester 1 sampai semester 5 ini gue belum nemuin apa yang harus gue lakuin sehabis kuliah, karena berangkat kuliah, pulang, makan, jajan, nongkrong sama teman-teman, udah pulang gitu doang. Kayak apa ya, sampai sekarang pun gue masih bingung nih apa yang mau gue lakuin. Kalau tentang organisasi pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa nggak ikut organisasi aja gitu. Jujur gue orangnya kayak takut gitu, takut buat ketemu orang banyak. Terus kayak gue takut nanti gue nggak bisa ngerjain tugas karena terlalu padat di kegiatan di luar itu doang. Itu aja sih. Kalau dari gue sendiri, gue kan dari semester 1 sampai semester 3 itu gue sama kayak Umi, kayak ya udah kalau misalnya kuliah ya fokus ke kuliah, fokus ke tugas, terus habis kuliah gue ngumpul sama teman-teman gitu juga. Nah, pas semester 3 itu gue tiba-tiba ditawarin sama tetangga gue yang kebetulan itu masih saudara gue juga. Dan gue itu ditawarin, Ismi mau nggak ngajarin keponakan aku gitu. Terus gue bilang kayak gue di situ posisinya bingung karena gimana ya, gue takutnya nanti tugas gue tuh bakal letter Terbengkalai gitu ya. Terus gue di situ gue ngomong ke orang tua kayak, ini gimana mah, menurut mama aku ambil aja apa enggak. Terus mama gue bilang kayak, ya udah ambil aja gitu. Nah, mulai dari semester 3 sampai semester 5 gue ngejalanin les ngajar privat itu dengan sebaik mungkin, karena gue pengennya ini ngajar privat itu bukan cuma ngajarin doang, tapi gue pengen kayak punya pengalaman yang dimana itu nanti bisa buat gue setelah lulus gue bisa ngembangin dari ngajar privat itu. Keren sih ya Ismi dan Umi juga. Kalau gue sejujurnya gue hampir sama ya kayak Umi. Kayak gue kuliah, pulang, main sama teman-teman. Tapi kadang di satu sisi ya gue juga mikir gitu, gue bisa lakuin hal apa ya yang sekiranya bisa ngasah skill gue gitu. Kadang kayak kepikiran buat ikut organisasi, tapi sejujurnya banget gue introvert. Jadi kayak takut buat kenalan sama orang, basa-basi sama orang, tuh gue nggak pinter sama sekali. Nah, dari pengalaman lu sendiri tadi Ismi, gue mau tanya deh, kan lu kan pastinya jadwalnya jadi berubah lah ya. Bisa dibilang kayak yang tadinya cuman kuliah, ngerjain tugas, sama lah ya, hampir sama kayak gue sama Umi gitu. Nah, setelah lu ngajar les itu, lu ngebagi waktunya tuh gimana? Kayak keganggu nggak sih kayak kuliah lu, ngerjain tugas lu gitu? Kalau misalkan kayak aku bagi waktu gitu, mungkin gue dari awal udah bener-bener kayak matengin. Kalau misalkan gue kan ngajar itu cuman dari jam 7 sampai jam 8. Nah kalau ujian itu dari jam 7 sampai jam setengah 9. Nah mungkin dari, kan gue misalkan kelas itu dari pagi sampai siang atau enggak dari siang sampai sore. Nah,
gue tuh udah nargetin nih kalau misalkan gue harus bisa ngerjain tugas itu setelah matkul atau nanti setelah gue ngajar gitu. Jadi biar nggak telat-telatan gitu. Ya keren sih lo bisa ngebagi Tuh. waktu yang kayak yang tadinya cuman kayak kita ya Umi, terus BTW ya guys, kita tuh kalau pulang kampus tuh cuma kayak nongkrong doang, gabut. iya Kayak banget. kalian harus tahu di depan Unindra kampus B itu ada yang namanya Pondel. Di Dan situ itu tuh tempat terpewe, terkane, udah pokoknya jajanan, semuanya. makanan semua ada. Dan harganya Semua. affordable. Kita cuma gabut doang di situ, hari-hari Iya. kita di situ. Kita berbagi Nongkrong-nongkrong. cerita. Kalau nggak ke situ kita kemana? KFM Condet. Udah Betul. bener itu situ-situ aja. Info ya guys, info kalau punya tempat apa ya, tempat nongkrong Tempat, asik ya. gitu dekat Unindra boleh lah. Boleh lah sharing-sharing. Yang penting adem. Di komen ya. Gue mau tanya nih sama kalian, kenapa sih kita tuh harus mikirin karir dari awal gitu? Karena kayak belum apa-apa kita harus udah mikirin nanti kerja apa ya, nanti bisa keterima kerja di mana ya. Padahal kita sendiri tuh waktu kuliah udah pusing gak sih sama tugas betul banget. yang numpuk gitu. Kalau dari kalian tuh kira-kira gimana? Ini dulu aja. Kalau dari gue ya, gue pernah baca kayak 8 dari 10 mahasiswa tuh rata-rata tuh kayak gitu. Kenapa? Dia dulu pas kuliah enggak cari pengalaman, karena tuh kalau kita masuk kerja ya pasti yang pertama ditanya tuh pengalaman kita tuh apa gitu, bukan sekedar kuliah aja gitu. Mungkin pengalaman kayak kita cari magang atau mungkin kita kayak ikut organisasi itu termasuk pengalaman ya. Ini sebenarnya tuh kayak kalau gue baca ini tuh termasuk tamparan bagi diri gue ya, karena gue gak punya pengalaman apa-apa nih, gue pun takut gitu. Kalian buat yang nonton jangan ikutin apa ya, pokoknya ambil yang baik-baik aja. Gue pun sendiri juga bakal memperbaiki diri gue biar gue tuh punya pengalaman sebelum apa ya, sebelum terlambat lah gitu lah Iya. menurut gue. Nah, kalau dari gue sendiri, gue juga pernah baca ya di jurnal maupun di jurnal manapun, karena banyak mahasiswa di Indonesia itu sekitar 87% itu kayak kebingungan juga kan, yang seperti tadi Mimin bilang, dia bingung setelah lulus tuh mau kerja di mana karena nggak punya pengalaman. Nah, menurut gue kenapa kita harus mikirin dari sekarang kalau kita tuh mau, dari setelah lulus itu kita mau kemana, itu karena biar nanti pas setelah lulus itu kita bisa biar kita itu nggak kaget dengan persaingan dunia kerja nanti. Karena apa yang kita pikirin selama ini itu bisa jadi berbeda dengan dunia luar, karena bisa aja menurut kita tuh wah kerja di sini tuh gampang, kerja di sini tuh gampang, kerja di sini tuh enak nih kayak gini-gini. Tapi pada kenyataannya bagi orang yang udah kerja di sana itu pasti bilang di sini tuh kerjanya yang main sulit, kayak gini-gini, ribet, kayak gini-gini. Nah makanya itu dari sekarang kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan kita kita rencana ini semuanya kita pikirin dari sekarang, itu pasti nanti setelah lulus itu kita bisa mendapatkan Kerjanya sesuai gitu ya. ya sesuai dengan apa yang kita minati. Berarti sepenting itu banget ya kayak Bener magang tuh ya. banget, kayak bener yang kata Umi dan Isin katakan ya guys. Jadi kayak pengalaman tuh penting banget. Betul. Dan kayak gue sendiri pun sejujurnya pengalaman dari gue tuh nggak banyak gitu ya. Dan itu benar-benar kata Umi kayak tamparan sendiri buat diri gue gitu. Dan kalian yang nonton ini ya harus bisa gitu belajar dari apa ya, Saran kita mungkin ya, saya. bilang kayak gitu guys gitu. Dan yang gue baca juga gitu ya, rata-rata itu banyak orang kerja itu nggak sesuai sama jurusan waktu kuliah. Itu banyak Betul. banget loh, kayak dia lebih kayak kerja itu sesuai sama passion. Nah, dari situ menurut gue itu juga penting yang namanya kita ngegali passion kita ngenalin passion kita tuh di mana. Jadi supaya nanti pas kerja sekalipun jurusan Kita nggak jurusan sesuai. sekarang nggak sesuai sama kerja kita nanti, ya itu bisa memuaskan gitu loh buat diri Betul. kita sendiri gitu. Oke, tadi kan kita sempat singgung soal organisasi ya. Nah, gue mau tanya nih, menurut kalian itu salah nggak sih kalau kita tuh cuma fokus kuliah aja, sedangkan kita tuh nggak ikut organisasi, yang pada tadi kan dibilang
organisasi itu juga termasuk penting ya buat nambah pengalaman gitu. Nggak salah sih kalau menurut gue, kayak justru kita tuh jadi tanggung jawab sama tugas-tugas kita dan nggak kececer ya. Pastinya plusnya itu selain kita punya banyak waktu buat ngerjain tugas, kita juga ada waktu buat senggang sedikit aja buat istirahat atau merefresh pikiran lah sebelum melanjutkan tugas lain lagi. Terus kayak apalagi kan tambah semester ya, semakin tambah semester tuh kayak tugas makin banyak banget gak sih. Semester 5 aja ini udah kayak pusing gitu. Dan itu tuh kita jadi punya tanggung jawab, terus kayak kita bisa ngerjain tugas dan nggak apa ya, kayak nggak terlalu kepikiran gitu kan. Mungkin kalau anak organisasi ya lebih jadwalnya tuh lebih padat gitu, ada yang harusnya kita ngerjain juga jadi kita harus kumpul gitu ya mungkin ya kalau menurut gue. Tapi ya menurut gue pernah baca di penelitian apa gitu. Nah, mahasiswa itu yang fokus ke akademik aja itu bisa menjadi peluang kalau misalkan dia itu punya kerja sampingan. Nah, kayak gue misalkan kayak tadi tuh gue tuh kerja di privat kan. Nah, itu gue bisa ngembangin diri di ngajar itu supaya nanti keterampilan gue itu bisa dipakai buat nanti lulus. Iya, jadi pada intinya ada plus minusnya ya. Plusnya salah satunya bisa naruh nanti misalkan kita daftar kerja taruh di CV gitu kan, pengalamannya apa, terus bisa kita pernah ikut organisasi apa itu bisa. Tapi minusnya ya kalau kita nggak pinter manage waktu ya kita bakal keteteran gitu. Gitu sih. Kadang tuh gue suka kepikiran ya dari apa ya kebiasaan gue hari-hari gitu ya buat mulai bisnis kecil-kecilan gitu buat nyari kesibukan dan mungkin aja siapa tahu berkembang gitu kan di kemudian hari. Dan menurut kalian itu kira-kira worth it nggak sih? Worth it sih menurut gue. Kayak teman-teman gue sendiri di sekitar gue tuh banyak yang jualan juga gitu. Tapi tuh kayak dari dirinya tuh harus nanamin rasa konsisten mungkin ya. Rata-rata tuh pada berhenti karena mereka nggak konsisten, mungkin karena nggak laku, jadinya tuh kayak udah bersemangat gitu kali ya. Menurun ya, jadinya tuh nggak ngelanjutin lagi. Makanya kalau misalnya kita mau ada jualan atau membuka usaha gitulah, tanamin konsistensi. Sayang banget nggak sih kayak misalnya udah di tengah jalan atau berhenti, udah ngeluarin modal pastinya ya. Bener. Jadi kan malah kerugian ya. Iya betul. Karena gimana ya, gue juga sekarang lagi mau merintis usaha kecil-kecilan. Tapi karena ya bisa dibilang kalau misalkan anak sekarang itu tuh jualan itu tuh tergantung mood nggak sih? Nah, itu tuh salah satunya. Dan menu-menunya juga ya harus yang viral dikit. Kita tuh harus inovasi baru gitu. Nah kadang tuh kalau misalkan mood gue lagi kayak menurun, gue kayak males jualan. Terus kalau misalnya moodnya lagi naik, terus kayak yaudah ayo nih gue langsung share ke story WA lah, ke story IG, atau gue langsung PC teman-teman gue kayak misalkan beli dong ini dong gitu. Nah berarti poin pentingnya tuh worth it dan harus konsisten gitu ya. Apalagi anak Gen Z kan tahu sendiri apa mood, tergantung mood apa tuh tergantung mood. Kemudian banget guys. Dan menurut gue ya sekarang tuh kayak jualan tuh kadang tuh kita yang beli tuh gimana ya, beli karena lucu guys. Tahu gak sih cupcake yang dijual di pinggir jalan yang rotinya mungkin ada ya yang enak, ada yang enggak, tapi tuh kayak lucu, kita pengen beli aja gitu. Karena visualnya aja gitu. Apalagi kalau udah di posting di story. Makannya IG ya kalau kata nama anak sekarang gitu. Dan juga kita pasti bakal tertarik kalau misalkan harganya diskon. Benar banget. Biasanya diskon kalau misalkan grand opening nggak sih? Masih awal-awal. Dan pasti orang-orang ngasih diskon biar kita tertarik buat beli gitu. Dan sekarang kan juga buat pembelian udah gampang nggak sih? Nggak konsen kita mau punya tis ya bisa kiris gitu. Jangan cekrek aja ya guys. Balik lagi nih ke topik. Kira-kira skill apa sih yang penting yang harus dikembangin buat fresh graduate? Mungkin salah satu soft skill yang harus dipunya tuh nomor satu tuh menurut gue komunikasi ya. Jadi gimana cara kita berbicara kepada orang, apalagi kepada orang yang lebih tua daripada kita ya. Mungkin ini bakal jelas banget kerasanya tuh pas di dunia kerja. Karena
ini tuh poin utama, dan ketika kita wawancara mungkin ya sama HRD itu udah kelihatan banget gimana nih kita komunikasi sama dia, nyambung nggak, terus kayak bahasa kita tuh gimana gitu. Terus kalau misalnya kita di dunia kerja dan kita nggak punya cara berkomunikasi yang baik, itu bakal jadi nilai minus banget sih. Iya, karena dilihat juga nggak sih, perusahaan tuh pasti bakal melihat kita dari cara kita berkomunikasi nggak sih? Betul. Orang juga jadi males gak sih komunikasi sama kita kalau lu tuh nggak bisa berkomunikasi dengan baik, kata-kata lu kasar mungkin ya, karena kan kita nggak tahu juga ya omongan mana yang nyakitin orang gitu gak sih. Dan kalau masuk frekuensi juga jadi kadang males nggak sih? Kadang takut juga. Iya, Betul. Nah, terus dari soft skill yang selain komunikasi itu juga ada namanya problem solving, dimana itu penyelesaian masalah, gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin kita bakal hadapi nanti itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, contohnya kan kayak kita tuh kuliah di BK ya, nah itu kita benar-benar kayak diajarin problem solvingnya seperti apa, kayak cara nyelesain masalah dengan baik. Nah kayak gitu sih kalau menurut gue. Kalau dari gue sendiri ya, menurut gue tuh digital skill nggak sih, karena Iya, zaman sekarang kan udah serba teknologi, serba digital, pembayaran pun udah bisa lewat handphone gitu kan. Kenapa penting? Karena pasti perusahaan pun untuk ngelakuin pekerjaannya kan pasti pakai teknologi nggak sih? Iya, Dan bener. banyak sekarang udah minim banget yang manual gitu. Jadi Ini sih menurut gue kalau di dunia kerjaan tuh kayak digital tuh kayak ini gak sih, gimana cara kita menggunakan Microsoft mungkin ya. nah Iya, ya itu kita harus bisa penting banget, menguasai dan Kalian itu. harus belajar dari sekarang Iya, ya. fresh Harus graduate tuh penting banget ya menguasai Microsoft, karena itu pasti bakal berguna banget, apalagi terutama tuh Microsoft Excel nggak sih? Iya nggak sih kalau di kantor-kantoran? Iya, Microsoft Excel, Apalagi kalian Microsoft kalau Word juga. bagian keuangan ya. Iya, Iya. nah itu penting. Nah kalau misalkan kuliah kan pasti kalian ada bad mood-nya, ada BT-nya gitu Pasti. kan. Pasti, Nah hampir setiap hari. kalau misalkan kalian nih, gimana sih kalian naikin mood gitu biar kalian tuh semangat gitu ngejalanin kuliah? Kalau gue sendiri ya, kalau gue tuh suka banget dengerin lagunya Juicy Lucy ya, yang Oh, bukan orangnya itu kayak gimana ya, karena gue orangnya perasa banget tuh, kayak lagu itu tuh ngena banget gitu. Yang liriknya tuh gitu kayak tak harus kuat. Oh iya, kalian tahu nggak guys? Kalau nggak tahu ini ya. Kalau dari gue lebih suka kalau nggak lagi bad mood atau kan lagi ngerjain tugas, itu gue lebih suka lagu Arab, karena gimana ya, gue tuh lebih suka karena ada beberapa penyanyi Indonesia yang gue suka, yaitu Mahalini dan lain sebagainya, tapi gue lebih suka ke lagu Arab. Gue tebak pasti tipe lo cowok Arab ya sih. Iya, iya nggak Bener-bener. sih? Spill dong boleh. Gak boleh di-spill. Kalau gue sendiri sama ya, denger lagu Bernadia yang terkenalnya lagu-lagu galau gitu. Betul. Sebenarnya gue nggak galau ya, cuman lagu yang untungnya hidup harus tetap berjalan itu banget. Bukan cuman buat lagu-lagu karena kita kehilangan seseorang, itu tuh enggak sebenarnya buat orang-orang yang mungkin udah patah semangat, kayak gue udah capek nih hidup gitu. Dan itu tuh denger lagu itu tuh bikin kita tuh jadi kayak harus bersyukur nggak sih sama kehidupan yang kita jalani. Itu sih menurut gue. Jadi kayak kalau ada yang orang nyetel lagu mungkin dari kita beda-beda ya. Iya. Tapi jangan dijudge ya guys. Iya, Karena betul. Beda gitu. selera guys. Betul guys, setiap orang itu beda-beda. Mau kayak kalian satu darah pun tetap beda. Iya. Guys, tapi kalian jangan lupain DJ Pasming Best ya. Iya. Iya banget sama Mojang Priangan. Kalau misalnya lagi belajar itu benar-benar, kalau musik DJ tuh kalau lagi belajar tuh bikin tambah mood gitu nggak sih? Sebenarnya yang lagu-lagu tadi kita sebut ya biar kelihatan keren aja nggak sih? Iya benar. Akhirnya kita jamet JJ. Benar. Ya. Karena tuh tangan kita tuh kayak otomatis gini-gini. Apalagi nih dia berdua nih yang suka banget scroll TikTok gitu kan. Guys, TikTok the best. Iya.
Nggak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar, dan Betul. pastinya harapan kita ya kalian bisa yang nonton nih di rumah entah dimanapun bisa ngambil nilai positifnya, sisi baiknya. Kita minta maaf kalau mungkin ada omongan kita ya yang Ya, yang kurang mungkin, berkenan. ya, yang maaf Ambil banget. dari sisi baiknya aja ya guys. Ya maaf Betul. banget kalau Teman-teman. kalian ada yang tersinggung, wajar lah, kita kan manusia. Bukan nabi boy, anjing. Makasih juga ya buat kalian yang udah mau apa ya berkenan gitu buat bikin video bareng gue gitu. Kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan kalian? Kalau gue sih seneng banget ya, karena gimana pun mungkin dengan cara gue hadir sebagai bintang tamu nih Cila, mungkin gue bakal kayak support Iva banget gitu loh, gimana Betul. buat dia lebih semangat ke depannya bikin konten. Mungkin bisa Betul, kali ya betul. video selanjutnya tuh siapa ya bintang tamunya, kayak Oh, jangan artis. bisa Amin. jadi juga tuh. Atau siapa ya, mungkin semoga Selebgram. cepat Tahu. bisa collab Iya, ya. benar. Sama Guys, Deddy kalian- Kobuzer. Jangan lupa follow ya. Kalau lu? Kalau dari diri gue sendiri, kesan dan pesan selama mengikuti ini, gue jujur gue deg-degan banget karena ini pertama kalinya ya nggak sih kita. gue pun iya Iya, sebagai host di sini bener. pertama kali. Dan pesan gue semoga podcast ini bisa lebih baik dan Iya. Iva bisa lebih baik juga. Amin. Terima kasih. Semoga kalian juga sehat selalu, bahagia selalu. Terus apalagi ya, lancar-lancar kuliahnya. Iya, Iva Gua juga pun lancar, iya. betul. Semoga kita bisa lulus bareng-bareng ya. Amin. Skripsi bareng. Iya. Udah. Dan lain-lain bareng. Oke. Sampai jumpa ya guys di video selanjutnya. Bye-bye. Video Palang membuat. Ya, satu. Keburu ngebleng. Gini.